Nah, maka orang-orang yang akhirat itu menjadi pemikiran terbesarnya, itu tidak perlu dia mengejar dunia. Dunia yang Allah datangkan kepadanya. Coba, hidupnya para sahabat Nabi bagaimana? Tenang sekali. Kenapa? Bangun tidur mikir akhirat. Ketika kerja yang kepikiran adalah ridhonya Allah di dalam pekerjaan itu. Nanti terdengar azan mereka bersegera mendatangi keridhoannya Allah. Nanti mereka pulang membawa rezeki yang halal untuk anak dan istrinya. Nanti ketika istirahatnya diniatkan untuk menguatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya dunia itu oleh Allah dibuka untuk mereka. Jadi orang yang menjadikan akhirat sebagai risau terbesarnya, Allah berikan untuknya 3. Nomor 1, Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya. Puas, qanaah. Yang kedua, Allah akan mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, Allah akan masukkan janji kekayaan ke dalam hatinya. Alhamdulillah, kita lakukan kajian di pagi hari ini untuk membuka hari dengan kebaikan. Di mana waktu pagi semacam ini adalah waktu yang oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didoakan secara khusus dengan 2 keutamaan. Yang pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Itulah kenapa para ulama mengatakan orang yang kehilangan waktu paginya adalah orang yang terlewat darinya keberkahan untuk hari itu. Kemudian yang kedua, ada satu hadis yang secara khusus membahas mengenai sedekah pagi. Nah, ini teman-teman lazismu senang ini. Yang secara khusus membahas apa? Sedekah di waktu pagi. Sedekah sepanjang hari boleh. Tapi ada kekhususan keutamaan. Ada keutamaan yang spesial untuk orang yang bersedekah di waktu pagi. Yaitu disebutkan di dalam hadis ketika masuk waktu pagi, illa wa malakani yanzilani, Allah turunkan 2 orang malaikat dari langit ke dunia ini. Kemudian malaikat yang pertama yang turun itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang banyak sekali. Berikanlah kekayaan, berikanlah keluasan rezeki untuk orang yang bersedekah di waktu pagi hari ini. Sementara malaikat yang kedua, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya adalah Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Bangkrut tahu ya, bangkrut ya. Kemiskinan, kesempitan rezeki untuk orang yang masuk waktu pagi dalam keadaan mumsik. Mumsik itu tidak mau berbagi rezeki, tidak mau menyedekahkan hartanya. Maka alangkah bagusnya kalau kita datang sholat subuh di sini, itu udah kantongin uang di sini. Terlepas antum mau masukkan ke kotak amal masjid, atau nanti pulang dari masjid antum ketemu seseorang antum berikan biar manfaat, atau antum belikan makanan kemudian antum bagikan sebelum antum pulang ke rumah, itu namanya sedekah pagi. Dan itu yang mendoakan adalah para malaikat. Sampai kemudian keren sekali dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sedekah pagi itu penuh dengan keutamaan?
Dikarenakan di waktu pagi banyak orang-orang yang risau nanti anakku mau sarapan apa. Di waktu pagi banyak orang-orang yang kemudian mereka itu khawatir, ada ndak rezekiku hari ini. Di waktu pagi banyak orang-orang yang ingin mengawali harinya dengan makanan yang bergizi dan sehat. Maka ketika Anda bersedekah di waktu pagi itu, maka Anda menutupi kegelisahan orang Islam. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, Allah hilangkan kesulitannya dunia sampai akhirat. Maka alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya mau kultum saja yang mudah-mudahan membawa manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kultum itu kuliah terserah antum. Jadi terserah, ya udah terserah saya, ya mau 7 menit selesai 7 menit, mau 70 menit ya 70 menit, mau sampai sore ya sampai sore lah. Insya Allah kalau pagi begini banyak orang punya kepentingan ya, apalagi ini hari Senin, jadi insya Allah tidak akan panjang ya 10-15 menit lah. Saya akan bacakan satu saja hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanadnya yang sahih. Ada jalur periwayatan dari Anas bin Malik, ada jalur periwayatan dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Yang mana inti dari hadis ini keduanya sama. Maka saya bacakan yang milik Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas ibnu Malik, semoga Allah meridhainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salah satu yang menjadikan majelis ta'lim ini mulia, salah satu yang menjadikan majelis ta'lim ini penuh dengan keutamaan, yaitu karena di dalamnya banyak diucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita baca hadis, yang kita baca adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai kerisauan utamanya dia. Faham ya? Kerisauan itu apa? Kerisauan itu apa? Jadi gelisahnya dia itu gelisah akhirat. Pemikiran terbesarnya dia itu tentang akhirat, bukan tentang dunia. Sementara kita sekarang apa? Dunia. Kita mikir bagaimana ekonomi lancar. Kita mikir bagaimana toko bisa laris. Kita berpikir bagaimana kemudian bisa punya rumah. Iya enggak? Antum lihat nanti hadis ini, ternyata selama ini kita rugi apabila seperti itu. Rugi betul. Nah, maka Rasulullah bersabda, barang siapa akhirat yang menjadi kerisauan utamanya, pemikiran terbesarnya itu adalah akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Nomor 1, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan nanti kita perhatikan,
Ketika Rasulullah mengatakan tentang kaya, itu yang disebut hati. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang miskin, itu yang digunakan mata. Berarti kaya dan miskin itu hanya urusan hati dan mata saja. Nah, maka orang yang menjadikan akhirat itu tujuan utamanya, kerisauan terbesarnya, Nabi besar Muhammad yang menjamin Allah masukkan kekayaan ke dalam hati antum. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak melimpah, bukan. Karena banyak orang yang hartanya melimpah masih merasa apa? Merasa kurang. Itu antum lihat itu. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita. Para koruptor itu rata-rata sudah nampak kaya atau masih miskin. Coba koruptor-koruptor yang ketangkep KPK yang kelasnya nasional itu. Rata-rata mereka sudah kaya. Mereka punya mobil bukan cuma satu. Mereka punya rumah bukan cuma satu. Mereka bahkan punya gaji yang apabila gajinya itu diberikan kepada orang kandangan, itu tidak cukup, tidak perlu kerja setahun, insya Allah cukup. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Karena Rasul mengatakan kaya itu bukan materi tapi hati. Maka ketika kita lihat orang semacam itu hakikatnya Allah sedang mengazab mereka. Sudah kerja capek, nampak rumahnya mewah, nampak mobilnya mewah, dan ketahuan gajinya besar, tapi dia tidak merasa cukup. Itu diazab sama Allah. Dia tidak diberikan kemampuan menikmati apa yang dia miliki. Sementara lihat orang lain yang kerjanya biasa, jumlah materi tidak seberuntung mereka, tapi bisa tertawa di rumah, bisa tenang dengan anak dan istrinya, bisa menyempatkan sholat di masjid 5 waktu sehari, bisa sempat membaca Al-Quran. Sementara mereka yang sudah kaya, hidupnya dikejar waktu, meeting sana, meeting sini, MOU sana, MOU sini. Antum perhatiin enggak yang seperti itu? Coba. Sementara kita ini nampaknya orang biasa, tapi alhamdulillah kita punya waktu bersama istri, kita bisa main-main dengan anak kita. Bahkan di antara antum mungkin ada yang sempat kepikiran mau nambah istri. Iya kan? Padahal duitnya enggak seberapa. Lah sementara mereka yang sudah kaya, itu bukan mikir nambah istri, mikir bagaimana supaya selingkuhannya enggak ketahuan istri. Dan betul itu. Dan antum tahu saya punya teman, itu cerita apa? Hampir bisa dipastikan setiap koruptor pasti punya selingkuhan. Coba. Nah, maka Allah melalui Rasulullah mengatakan itu karena pikiran terbesarnya dia apa? Dunia. Sementara apabila orang itu risau terbesarnya adalah akhirat, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya, tenang hidupnya, merasa cukup, tidak diperbudak oleh dunia. Kemudian wajama'a lahu syamlahu, dan Allah akan jadikan untuknya semua urusannya mudah. Orang yang menjadikan akhirat itu pikiran utamanya, urusannya mudah. Ini janji Rasulullah. Kenapa urusannya mudah? Karena Allah ikut campur dalam urusan itu. Karena Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang kemudian mereka itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah biarkan kesulitan untuknya, tidak mungkin. Allah pasti berikan untuknya kemudahan. Dan itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah jadikan urusannya mudah. Jadi tidak perlu pusing mikir dunia, Allah mudahkan dunia untuk antum, antum tinggal fokus apa? Ibadah. Enak kan? Jadi tinggal kita fokus ibadah, dunia kita Allah yang ngatur. Mau bikin surat apa gampang, mau bikin ini gampang, mau izin itu mudah. Kenapa? Karena Allah memuliakannya dengan kemudahan ketika risau terbesarnya dia adalah akhirat. Kemudian yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dan Allah katakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Coba perhatikan. Jadi ketika kita itu fikirnya akhirat, ketika kita itu risaunya akhirat, itu bukan berarti dunia menjauh, tidak. Dunia malah apa? Antum pergi, dia yang mendatangi antum. Maka tahu ucapan Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Beliau bilang apa? Ini antum pegang. Idza anta lam ta'rif unwana rizqika, farizquka ya'rifu unwanak. Apabila kamu tidak tahu di mana letak rezekimu, maka jangan khawatir. Karena rezekimu tahu di mana alamat rumahmu. Simpang 5 Kandangan, RT berapa lah, RW berapa, itu rezekimu tahu. Nah, maka dunia yang akan datang kepada kita, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dunia itu ibarat bayang-bayang. Ad-dunya kadzil, seperti bayang-bayang. Apabila engkau mengejarnya, bisa ditangkap bayang-bayang? Tidak bisa, dia akan lari menjauh darimu. Kan bayang-bayang begitu. Tapi apabila engkau meninggalkannya, dia akan mengikutimu. Nah, maka orang-orang yang akhirat itu menjadi pemikiran terbesarnya, itu tidak perlu dia mengejar dunia. Dunia yang Allah datangkan kepadanya. Coba, hidupnya para sahabat Nabi bagaimana? Tenang sekali. Kenapa? Bangun tidur mikir akhirat. Ketika kerja yang kepikiran adalah ridhonya Allah di dalam pekerjaan itu. Nanti terdengar adzan mereka bersegera mendatangi keridhoannya Allah. Nanti mereka pulang membawa rezeki yang halal untuk anak dan istrinya. Nanti ketika istirahatnya diniatkan untuk menguatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya dunia itu oleh Allah dibuka untuk mereka. Jadi orang yang menjadikan akhirat sebagai risau terbesarnya, Allah berikan untuknya 3. Nomor 1, Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya. Puas, qanaah. Yang kedua, Allah akan mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, Allah akan masukkan janji kekayaan ke dalam hatinya. Sekarang sebaliknya. Wa man kanatid dunya hammahu. Sementara ini mohon maaf sekali. Antum perlu tahu biar tidak salah faham. Pemirsa Madani TV dan yang lainnya. Ketika saya berceramah seperti ini, maka objek pertama dari ceramah saya itu diri saya sendiri. Jadi yang sekarang sebaliknya. Wa man kanatid dunya hammahu. Sementara ini mohon maaf sekali. Antum perlu tahu biar tidak salah faham. Pemirsa Madani TV dan yang lainnya. Ketika saya berceramah seperti ini, maka objek pertama dari ceramah saya itu diri saya sendiri. Jadi yang saya kenai ceramah saya pertama kali itu bukan antum yang melihat,
Bukan pemirsa yang menyaksikan, tapi diri saya sendiri. Kebetulan antum Allah takdirkan bisa mendengar. Dan kebetulan Allah takdirkan saya dikasih tempat untuk berbicara. Bukan berarti saya ceramah ini meluruskan antum. Lah, meluruskan diri sendiri. Nah, sekarang barang siapa yang dunia menjadi kerisauan terbesarnya. Bangun tidur mikir dunia. Keluar rumah risau tentang dunia. Kerja yang dicari sekedar dunia bukan ridhonya Allah. Nanti pulang lagi ke rumah kepikiran bagaimana rumah bisa di tingkat 2. Yang dipikir cuma dunia. Cuma dunia. Maka apa yang akan ia dapatkan? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kemiskinan itu di depan kedua matanya. Walaupun dia kaya. Jadi miskin ditaruh di mana? Kedua mata. Tadi ketika kaya diletakkan di mana? Hati. Karena letak kepuasan itu hati dan letak kerakusan itu mata. Letak kerakusan di mana? Mata. Maka Rasulullah menunjukkan biar tidak rakus, lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang di atasmu. Apa bahasanya? Lihatlah. Karena kalau kita salah meletakkan pandangan kita, susah hidup kita, susah. Yang kita lihat orang kaya, yang kita lihat orang yang sukses dari segi dunia, yang kita lihat orang sebelah sana keluar pakai mobil mewah, mau apa? Sementara kita perlu tahu, nikmat itu Allah bagi menjadi 2. Tidak ada 3. 2. Yang pertama, ni'matan zahiratan. Nikmat yang tampak secara zahir. Nikmat yang bisa dirasakan dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi apa? Nikmat yang kasat mata, nikmat zahir itu belum menjamin datangnya nikmat di dalam batin. Antum bisa jamin kalau orang kaya pasti bahagia? Bisa jamin? Tidak kan? Berapa banyak orang-orang di puncak kesuksesannya mati bunuh diri? Pernah dengar ceritanya? Merlin, masa nggak tahu antum? Artis terkenal dunia. Merlin siapa namanya? Bukan tahu juga. Masya Allah, sampai kandangan lah Merlin Monroe ini. Di puncak karirnya bunuh diri. Dan banyak lagi yang lain. Artinya apa? Kekayaan yang duniawi tidak menjamin batin antum tenang. Gitu mau dicari. Sementara nikmat yang kedua, ni'matan batinatan. Nikmat yang Allah masukkan ke dalam hati antum. Artinya apa? Allah bisa menjadikan hati antum tenang, hati antum puas, hati antum bahagia tanpa dunia. Bisa enggak? Bisa. Nabi besar Muhammad SAW itu bisa kita katakan hidupnya sangat sederhana. Tapi tidak ada orang yang lebih bahagia melebihi Nabi Muhammad. Padahal Allah tidak berikan dunia, tapi Allah berikan bahagia. Maka yang kita cari bukan nikmat zahir, tapi nikmat batin. Bukan berarti tidak boleh cari dunia, boleh. Tapi bukan itu tujuan utama. Karena dunia kita cari untuk kenyamanan, betul enggak? Lah terus apa kalau dapat dunia tapi tidak nyaman, mau apa? Sementara harta yang antum dapatkan halalnya dihisab, haramnya diazab. Coba orang kaya masuk ke dalam surga telat 500 tahun dibandingkan orang miskin. Kenapa orang kaya masuk surganya telat? Hisabnya panjang.
ditanya rumah yang tidak kepake di sana, ditanya mobil 4 yang tidak pernah kepake, kenapa tidak dipinjamkan lazismu? Ditanya itu. Angkat tangan lazismu. Nanti insya Allah setelah ini dapat wakaf mobil. Amin ya Rabb. Ditanya sama Allah, itu baju di lemari yang bertumpuk tidak pernah dipakai, antum kira nggak dihisab sama Allah? Dihisab. Sampai Rasulullah mengingatkan kita, bang, al-baitu thalathu ghuraf, dalam hadis yang hasan. Rumah itu idealnya kamarnya 3. 3 ini bukan jumlah ya, fungsi apa? Fungsi. Yang pertama, baitun li ahlil bait zauj wa zaujah. Kamar untuk suami dan istri. Yang kedua, baitun lil aulad, apa? Ghurfatun lil aulad. Kamar untuk anak-anak. Yang ketiga, ghurfatun lil dhaif. Kamar untuk siapa? Tamu. Warabi'atu lisyaitan. Rasulullah bilang apa? Kalau ada kamar kosong yang keempat, itu ditempati setan. Maka antum pernah dengar enggak, rumah kalau enggak dihuni, biasanya menjadi rumah angker kan? Angker, tahu angker? Yang menyeramkan. Memang betul, karena sesuatu yang kosong akan ditempati siapa? Setan. Sementara kita ini nafsu bikin rumah besar, kamarnya banyak, gak ada orangnya. Apa terus? Gak ada orangnya. Terus gak takut sama Allah dihisab begitu. Nah, maka hadirin sekalian, Allah jadikan kemiskinan itu di mana? Di matanya. Walaupun dia orang yang paling kaya. Itu ketika dunia menjadi risau terbesar. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Allah jadikan urusannya ruwet. Ngerti ruwet? Ribet. Ngurus ini gak beres, ngurus itu gak beres. Pengen ini gak dapat, pengen itu gak dapat. Mau ke sana gak bisa, mau ke sini gak bisa. Ruwet. Allah bikin susah urusannya dia. Hukuman karena dia lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Dan Allah ingin Anda tahu kenapa dunia oleh Allah dipersulit, urusannya dibikin ribet untuk orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, karena Allah ingin menyadarkan mereka bahwa dunia ini tidak akan memudahkan dirimu. Antum tahu, kalau memang dunia ini mudah, maka orang yang paling pantas dapat kemudahannya dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Apa artinya? Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Antum tahu kapan doa ini sama Nabi Muhammad dibaca? Ketika Nabi Muhammad membaca Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Kapan Rasulullah baca doa ini? Kapan? Ketika merasa dunia itu menyakitkan. Sehingga Rasulullah menyadarkan dirinya, sudahlah, sakit itu, sulit itu, ribet itu, capek itu, itulah hakikatnya dunia. Sehingga menghibur dirinya dengan mengucapkan, biarlah dunia susah, yang penting akhirat selamat. Kita enggak. Kita kepingin dunia bahagia walaupun akhirat hancur. Betul enggak? Pengen jadi PNS. Macam apa caranya? Pengen jadi PNS gimana? Jujur, jangan pura-pura kada tahu lah. Hah? Ada sesuatu atau lurus-lurus saja? Jujur, gimana? Itu nyari dunia menghancurkan akhirat. Antum tahu apa Rasulullah katakan?
Nanti di akhir zaman kalian akan lihat rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore beriman, pagi kafir. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah. Secepat itu mereka berubah dari keimanan menuju kekufuran. Apa Rasul katakan sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena mereka menjual akhiratnya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Mereka jual apa? Akhiratnya. Mau jadi anggota DPR, mau pemilu, apa yang dilakukan? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Cuma saya ngomong vulgar sekarang nggak berani. Ini live televisi, dikit-dikit somasi. Serem sekarang. Maka jangan nyebut nama, tempat, kelompok, suku. Aman insya Allah. Sekarang salah dikit ngomong somasi, tuntut, lapor. Kok Indonesia sekarang nampaknya menyeramkan sekali ya? Kok Indonesia ini sekarang nampaknya hilang ramah tamahnya. Zaman saya SD, saya belajar pelajaran PPKN dan IPS. Kemudian seni dan budaya, itu dipelajari waktu saya SD. PPKN itu pendidikan Pancasila. Kemudian ada IPS, ilmu pengetahuan sosial tentang masyarakat. Kemudian ada lagi apa? Seni dan budaya. Itu intinya satu, masyarakat Indonesia masyarakat yang ramah tamah, sopan santun, gotong royong, gemar membantu. Itu enggak? Sekarang masih ada. Sekarang dikit-dikit apa? Bakar. Sekarang dikit-dikit apa? Hancurkan. Ada pencuri sendal di masjid, hadirin. Antum enggak malu sama Allah? Pencuri sendal di masjid, hancur mukanya. Ya Allah. Seharusnya pencuri sendal ke masjid itu antum malu. Kenapa sampai nyuri sendal? Lazismu harus bergerak itu. Kenapa pian curi sendal? Kada ada fulus, kada beli makan. Begitu. Ini dipasang fotonya, dipukulin. La ilaha illallah. Tak malu antum sama Allah itu. Nah, maka begitu Allah jadikan orang yang menjadikan dunia ini sebagai risau terbesarnya, urusannya apa? Susah. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah. Dan Allah tidak akan berikan untuknya dunia itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Berarti apa? Capekmu, kerja kerasmu, sampai kamu melalaikan sholat, sampai kamu melupakan keluarga, tidak akan menambah jatah rezekimu. Coba. Nah, maka orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah hinakan dengan 3. Matanya senantiasa merasa miskin, urusannya susah, ruwet, tidak selesai-selesai. Dan yang ketiga, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Nah, maka itu hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, mari bismillah kita jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Supaya apa? Supaya hidup kita mudah, urusan kita mudah, rezeki kita barokah, dan Allah berikan kepada kita kekayaan dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika